Selamat malam sahabat cerita. Malam ini izinkan saya membawa Anda ke sebuah kisah yang menguras emosi sebuah perjalanan tentang cinta, pengkhianatan, dan kekuatan untuk bangkit dari luka terdalam. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, sejauh apa kebaikan kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain? Bagaimana jika ketulusan hati kita justru menjadi alat bagi seseorang untuk menyakiti kita? Dan lebih penting lagi, bagaimana jika kebaikan itu tidak hanya merenggut hati kita, tetapi juga masa depan kita. Cerita ini bermula dari seorang polisi wanita bernama Aini. Dia adalah sosok yang cantik, baik hati, dan selalu siap membantu orang lain tanpa pamrih. Namun, di balik senyum hangatnya, ia menyimpan rahasia yang tak pernah ia duga akan terjadi. Suatu hari, nasib mempertemukannya dengan seorang montir muda bernama Raka. Awalnya, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna hubungan. Mereka dipenuhi tawa, perhatian, dan janji-janji indah. Namun, tahukah Anda bahwa di balik wajah ramah Raka terselip niat yang begitu gelap? Apa yang awalnya terlihat sebagai cinta ternyata adalah jerat licik yang akan membawa Aini ke jurang penderitaan. Lalu, bagaimana akhir dari kisah ini? Apakah Aini berhasil melewati semua ujian yang datang bertubi-tubi? Ataukah ia harus menyerah pada kekecewaan dan pengkhianatan? Mari kita ikuti bersama-sama perjalanan Aini, seorang wanita yang harus belajar bahwa kadang-kadang kebaikan pun harus dibarengi dengan kehati-hatian. Siapkah Anda untuk menyelami dunia penuh lika-liku ini? Dengarkan dengan seksama, karena inilah kisah tentang kebaikan yang dikhianati. Di sebuah kota kecil bernama Sukamulya, hiduplah seorang polisi wanita Polwan bernama Aini. Dia dikenal sebagai sosok yang cantik, baik hati, dan selalu siap membantu orang lain. Setiap pagi, ia berangkat ke kantor dengan senyum hangatnya, meski pekerjaannya seringkali menuntut pengorbanan besar. Suatu hari, saat pulang dari tugas, motor Aini mengalami kerusakan di tengah jalan. Tanpa ragu, ia mendorong motornya menuju bengkel terdekat. Di sana, ia bertemu dengan seorang montir muda bernama Raka. Raka tampak ramah dan sangat profesional dalam bekerja. Ia tidak hanya memperbaiki motor Aini, tetapi juga memberikan tips agar motor lebih awet. Aini merasa terkesan dengan sikap Raka yang hangat dan perhatian. Sejak itu, mereka mulai berkomunikasi lebih sering. Raka sering mengirim pesan untuk menanyakan kondisi motor Aini, dan Aini pun mulai merasa nyaman dengan kehadiran Raka. Mereka akhirnya menjadi dekat, hingga pada suatu malam, Raka mengungkapkan perasaannya kepada Aini. "Bu Aini, aku sudah lama menyukai ibu, bolehkah aku mendekati ibu?" ucap Raka dengan nada gugup. Meski awalnya ragu karena statusnya sebagai polwan dan usia mereka yang terpaut cukup jauh, Aini akhirnya luluh melihat ketulusan Raka. Mereka pun mulai menjalin hubungan. Hubungan mereka berjalan dengan manis di awal. Raka selalu menunjukkan perhatian yang besar kepada Aini. Ia bahkan sering datang ke rumah Aini untuk membantu memperbaiki barang-barang yang rusak atau sekadar menemaninya berbincang. Namun, di balik semua itu, ada rahasia kelam yang disembunyikan oleh Raka. Raka bukanlah pria sebaik yang Aini kira. Meski tampak tulus, ia memiliki utang besar kepada rentenir lokal karena kecanduan judi. Untuk menutupi kebiasaan buruknya, Raka memanfaatkan kebaikan Aini.
Ia sering meminta uang dengan alasan membayar spare part motor pelanggan, padahal uang tersebut digunakan untuk membayar utangnya. Awalnya, Aini tidak curiga. Ia memberikan uang tanpa banyak bertanya karena percaya kepada Raka. Namun, seiring waktu, jumlah uang yang diminta semakin besar. Aini mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi ia mencoba mengabaikannya demi cintanya kepada Raka. Suatu malam, setelah mereka menghabiskan waktu bersama, Raka meyakinkan Aini untuk tidak menggunakan kontrasepsi. "Aku ingin kita bisa memiliki keluarga kecil yang bahagia," katanya dengan nada lembut. Aini, yang masih dibutakan oleh cinta, menuruti permintaan Raka. Ia tidak menyadari bahwa ini adalah langkah awal dari tragedi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan kemudian, Aini mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia merasa mual, mudah lelah, dan sering pusing. Setelah melakukan tes kehamilan, hasilnya positif. Aini awalnya senang, tetapi kebahagiaannya segera memudar ketika ia menemukan fakta mengejutkan tentang Raka. Suatu hari, Aini secara tidak sengaja melihat pesan singkat di ponsel Raka. Isinya adalah percakapan antara Raka dan temannya. Dalam percakapan itu, Raka mengaku bahwa ia hanya memanfaatkan Aini untuk mendapatkan uang dan melanjutkan kebiasaan buruknya. Bahkan, ia tertawa sinis ketika temannya bertanya tentang kehamilan Aini. "Aku cuma butuh ibu polwan itu untuk modal. Kalau dia hamil bakal lebih gampang ngambil hartanya," tulis Raka dalam pesan itu. Mata Aini berkaca-kaca. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak menyangka bahwa pria yang ia cintai selama ini ternyata begitu kejam. Semua kebaikan yang ia berikan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Raka. Aini mencoba menghadapinya langsung. Ia mengonfrontasi Raka di bengkelnya. "Kenapa kamu lakukan ini padaku?" tanya Aini dengan suara gemetar. Raka hanya tersenyum dingin. "Maaf Bu Aini, tapi hidup ini keras. Kamu terlalu naif untuk mengerti." Setelah pertemuan itu, Aini memutuskan hubungan dengan Raka, namun masalahnya tidak berhenti di situ. Raka mulai mengancam akan menyebarkan rahasia kehamilannya jika Aini tidak memberikan uang lagi. Aini merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Aini sadar bahwa ia harus kuat untuk melindungi dirinya sendiri dan bayi yang dikandungnya. Ia memutuskan untuk melaporkan Raka ke kantor polisi tempatnya bekerja. Namun, prosesnya tidak mudah. Raka memiliki banyak kenalan di dunia hitam, dan mereka mulai mengancam keselamatan Aini. Suatu malam, saat Aini sedang berjalan pulang dari kantor, ia diserang oleh dua pria tak dikenal. Mereka mencoba mencelakainya, tetapi untungnya rekan-rekan Aini datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Insiden itu membuat Aini semakin teguh untuk membawa Raka ke pengadilan. Dengan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, Aini berhasil mengumpulkan bukti-bukti kuat tentang tindakan Raka. Ia juga mendapatkan perlindungan dari atasannya di kepolisian. Akhirnya, Raka ditangkap dan diadili atas tuduhan pemerasan, penipuan, dan pengancaman. Namun, meskipun Raka mendapatkan hukuman penjara, luka di hati Aini sulit sembuh. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia harus membesarkan anaknya seorang diri, tanpa figur ayah yang bertanggung jawab. Meski mengalami penderitaan yang begitu besar, Aini tidak menyerah. Ia memutuskan untuk fokus pada masa depan anaknya. Dengan tekad yang kuat, ia terus bekerja keras dan menjaga integritasnya sebagai seorang polwan. Anak Aini lahir dengan selamat. Ia memberinya nama Alif, yang berarti awal yang baru. Setiap kali melihat wajah polos Alif, Aini merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Ia bersumpah akan menjadi ibu yang baik dan melindungi Alif dari segala bentuk kejahatan. Cerita Aini menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Ia membuktikan bahwa meskipun kebaikan bisa dimanfaatkan, hal itu tidak boleh membuat seseorang kehilangan kepercayaan pada dunia. Kebaikan tetap harus dijaga, namun dengan batasan dan kehati-hatian. Pada akhirnya, Aini menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri.
Ia belajar bahwa kehidupan memang penuh tantangan, tetapi selalu ada harapan di balik setiap kesulitan. Bersama Alif, ia melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Tahun-tahun berlalu, Alif tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakti. Aini meskipun pernah tersakiti tetap menjadi polwan yang dicintai masyarakat. Ia sering memberikan motivasi kepada orang-orang di sekitarnya tentang pentingnya menjaga kebaikan tanpa kehilangan prinsip. Dan di sudut hatinya, Aini masih memegang teguh keyakinan bahwa kebaikan meskipun kadang terlihat rapuh, selalu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia termasuk dunianya sendiri.